Baik, kawan-kawan, kita lanjutkan kembali untuk video pembelajarannya. Nah, di sebelumnya kita bahasnya momen inersia. Nah, namun lebih fokusnya ada di momen inersia untuk partikel ya. Kayak yang ini kan partikel satu-satu. Nah, sebenarnya ada momen inersia untuk saya tambahkan di bawah saja, ada momen inersia benda tegar ya, inersia benda tegar. Nah, yang di atas ini berarti dia momen inersia partikel. Nah, kalau momen inersia benda tegar sebenarnya ada beberapa rumus ya. Momen inersia benda tegar dia ada beberapa rumus yang kalau kalian hafalkan boleh juga, nggak masalah. Nggak dihafalkan juga nggak masalah. Kalau saya di ulangan umum atau di ulangan harian atau di ulangan akhir, biasa momen inersianya saya sebutkan. Nah, kayak gini nih, kita lihat ya. Nah, ini momen inersia benda tegar. Nah, ada untuk batang silinder, misalnya suatu batangan tapi porosnya kita ambil porosnya di tengah-tengah, berarti rumus inersianya setengah ml kuadrat. Nah, beda ketika suatu batangan itu ketika kita putar porosnya dia di ujung batang tersebut. Nah, rumusnya dia sepertiga ml kuadrat. Nah, ada silinder tipis berongga, ada silinder pejal. Pejal bedanya berongga dengan pejal. Kalau pejal itu artinya padat ya, tidak berlubang. Kalau dia berongga berarti ada lubang di tengahnya. Kalau dia pejal berarti bendanya padat. Nah, kalau dia di ini ya, ada masing-masing, bisa kalian catat atau kalian perhatikan, atau nanti saya share saja ini gambar ini, nanti saya share saja di Google Drive saya atau di e-learning, nanti tinggal kita lihat saja. Nah, ini tinggal dilihat. Nah, nanti kenapa di sini ditampilkan rumus-rumus dari dari momen inersia benda tegar. Nah, fungsinya nanti untuk kaitan antara momen inersia dengan momen gaya ya, kaitannya nanti untuk momen inersia dengan momen gaya. Mungkin bisa kita lanjutkan di materinya ya. Sebentar. Nah, ini kesetimbangan lagi. Momen inersia benda tegar tadi persamaannya atau rumusnya juga sudah ada. Nah, berarti kita lanjut di hubungan momen inersia dan momen gaya. Nah, momen gaya sendiri kita tahu dari awal bahwa momen gaya tahu itu nilainya adalah besarnya gaya dikali dengan lengan momen L ya, F dikali L. Nah, sedangkan kalau momen inersia ini kan momen gaya nih, momen gaya. Kalau momen inersia tadi sendiri kan nilainya rumus umumnya ya, mr kuadrat. Ini pada suatu partikel dia mr kuadrat. Ini momen inersia. Nah, kita lihat bahwa tau itu F kali L ya. Tau itu sama dengan F kali L. Nah, kalau dia berbentuk batangan mungkin dia boleh jadi L. Nah, ketika dia batangan ini berotasi dia kan berotasi, misalnya berputar gini, ini L-nya kan otomatis akan sama dengan R, sama saja ya. Kalau dia bendanya berotasi maka dia pakai R boleh. Kalau bendanya batangan pakai L boleh, sama saja ya. Sama saja, nggak masalah. Nah, berarti kalau kita kaitkan dengan momen inersia atau dinamika rotasi, karena dia geraknya berputar, maka L-nya kita ganti dengan R ya, F kali R. Nah, seperti kita ketahui bahwa rumus gaya itu sendiri kan massa dikali dengan percepatan. Nah, kalau kita masukkan di sini F massa
dikali dengan percepatan itu akan dikalikan dengan yang di sebelah kanannya R. Nah, hubungan gerak translasi dengan rotasi itu udah pernah kalian bahas di kelas 10, di mana gerak translasi untuk jarak itu disimbolkan dengan S, ya. Pada gerak rotasi itu disimbolkan dengan theta. Nah, ini jarak, ini jarak atau posisi, sedangkan ini dinamakan dengan posisi sudut. Theta ini posisi sudut, sedangkan ini bisa dia posisi atau jarak. Kalau pada partikel dia posisi ya, kalau pada gerak dia jarak. Nah, posisi sudut ya, ini sangat berkaitan nih. Kemudian kecepatan ya, maka pada kecepatan pada gerak translasi, di gerak rotasi itu dinamakan dengan kecepatan juga, tapi kecepatan sudut ya, bedanya hanya ada sudut di ujungnya, dan ini disimbolkan dengan omega ya. Kemudian ada percepatan pada gerak translasi. Nah, maka di sini juga ada percepatan tapi ditambahi dengan ujung, yaitu alfa, dinamakan dengan percepatan sudut. Hanya itu bedanya. Dia sedikit mirip aja deh. Kalau dirumuskan aja, dia ini berkaitan sekali nih. Sedangkan S itu nilainya theta dikali dengan R. Untuk mencari posisi itu posisi sudut dikalikan dengan jari-jari. Nah, tinggal kalau kecepatan kan berarti omega kecepatan sudut dikali dengan R. Ini mudah kok menghafalnya. Berarti kalau A percepatan, nah tinggal kaitkan percepatan sudut dikali dengan R. Ini semua sama rumusnya, hanya ditambahkan R di ujungnya. Nah, ini posisi ya, ini posisi sudut, ini kecepatan sudut, ini percepatan sudut, hanya penambahan sudutnya. Nah, ini 3 rumus ini juga harus kalian hafalkan juga, selain rumus GLB, GLBB. Kemudian ada gerak melingkar beraturan, itu hanya penambahan sedikit-sedikit, tidak terlalu signifikan perbedaannya ya. Berarti nah ini ini kita kaitkan A sendiri. Kita kembali ke rumus ini, M kali A kan. Nah, A di gerak rotasi percepatan itu kan nilainya alfa dikali dengan R kan, yang ini. Nah, ini A nya sendiri berarti dikali dengan R lagi ya. Oke, ini M dikali alfa dikali ini R nya ada 2 berarti R kuadrat. Nah, atau kita dekatkan M, ini kan ada R dengan M nih. Oh enggak, maaf, ini maksud saya M dengan R ini saya dekatkan, MR kuadrat dikali dengan alfa ya. MR kuadrat kan ada rumusnya. Rumus apa? Rumus momen inersia. Maka ini MR kuadrat sama dengan inersia dikalikan dengan alfa. Nah, inilah hubungan momen gaya dan momen inersia, itu maksudnya. Hubungan momen gaya dan momen inersia. Tauk sama dengan I dikali alfa. Ya, tauk sama dengan I dikali alfa. Dia kalau kaitannya dengan momen inersia, sedangkan tauk sendiri rumus tunggalnya yaitu F dikali L atau F dikali R, sama saja ya. Oke, mungkin kita pindah ke contoh soal. Nah, ini sebuah batang homogen dengan panjang L dan massa M ya. Kita lihat ini ada massa M, bebas berotasi terhadap engsel yang dipasang pada salah satu ujungnya seperti tampak pada gambar. Batang dilepaskan dari keadaan diam pada posisi horizontal. Berapakah percepatan sudut dan percepatan linear awal di ujung bebas batang? Nah, ini perhatikan gambarnya nih. Nah, ini sebuah batangan tapi porosnya ada di ujung.
Nah, kenapa tadi saya sebutkan ada beberapa rumus dari momen inersia benda tegar? Nah, ini kaitannya ini. Nah, berarti ada batangan yang yang porosnya itu ada di ujung. Nah, kita ketahui bahwa momen inersia dari sebuah batangan yang porosnya di ujung tadi kan ada rumusnya. Nah, ini kita cari nih. Nah, yang bagian 2 ini yang di atas. Nah, porosnya di bagian ujung. Rumusnya apa inersianya? 1/3 ml kuadrat. Ini dia. Nah, porosnya kan ada di ujung. Kalau yang di sebelah ini kan porosnya di tengah. Nah, sedangkan yang di sini porosnya ada di ujung sesuai dengan gambar yang ada di soal. Ya, sesuai dengan gambar yang ada di soal ini. Nah, porosnya ada di ujung. Nah, berat bendanya itu M kali G. Nah, sedangkan jaraknya itu L/2. Pertanyaannya apa sih? Nah, tentukan percepatan sudut. Berarti kita cari dulu percepatan sudut. Barulah kita cari percepatan linearnya. Nah, percepatan sudut apa simbolnya? Nah, percepatan linear apa simbolnya? Percepatan linear itu sama dengan percepatan yang untuk digerak lurus, yang simbolnya A. Kalau sedangkan untuk percepatan sudut, nah ada sudut di ujungnya berarti dia pakai alfa. Nah, tinggal kita masukkan ya. Ini kita ambil saja, saya ambil nih ya. Untuk pengerjaan di catatannya. Saya kecilkan dulu. Oke, saya ambil dulu ya. Saya pindahkan ya. Oke, ini contoh soalnya. Nah, yang pertama itu yang ditanyakan adalah yang A, yang ditanyakan itu adalah percepatan sudutnya berapa. Yang B, yang ditanyakan percepatan linearnya. Nah, tinggal masukkan. Di sini kan ada diketahui dari soal itu kan F-nya ya. F-nya sendiri kan gaya beratnya. Gaya beratnya sendiri apa? M massa batangan dikali dengan percepatan gravitasi. L-nya berapa? L itu dihitung dari poros ya, dihitung dari poros. Nah, gayanya hanya M kali G, sedangkan dihitung dari poros itu hanya setengahnya L/2. Nah, kita ketahui bahwa rumus dari momen gaya, momen gaya itu kan tauk ya. Tauk itu nilainya sama dengan F dikali L. Berarti F-nya sendiri M dikali G dikali L/2. Sedangkan kaitan antara momen inersia dengan momen gaya bisa kita lihat ya. Tauk sendiri kan I kali alfa, tia. Nah, ini tia. Tauk I sama dengan kali alfa. Berarti kan yang ditanyakan alfanya, tinggal diuraikan. Alfa sama dengan tauk dibagi dengan inersia. Inersianya nih belum ada. Nah, inersianya tadi apa? Inersianya kalau di ujung, porosnya di ujung berarti 1/3 ml kuadrat ya, 1/3 ml kuadrat. Tinggal dimasukkan sini, alfa sama dengan tauknya M dikali G dikali L/2 dibagi dengan 1/3 dikali apa? 1/3 dikali M L kuadrat. Nah, ini sama-sama M. Nah, jadi tinggal L/2 dikali 3/L kuadrat. Nah, ini ada 1, ini ada 2, berarti tinggal 1. Nah, jadi oh ya, ini ada G nih di sini. Jadi percepatan sudutnya adalah 3G/2L. Gampang ya. Ini hasilnya. Lalu gimana dengan percepatan linearnya? Nah, tinggal dikaitkan bahwa A itu sama dengan alfa dikali dengan R ya, alfa dikali dengan R. R-nya
Ya, karena dia bentuk batangan maka bisa R itu sama dengan L. Nah, alfanya berapa? 3G per 2L. R-nya kan sama dengan L, maka sama dengan L. Jadi percepatan linearnya adalah 3G per 2. Ya, 3G per 2. Sip. Ini hasilnya untuk hubungan momen gaya dan momen inersia.